pikir dia hampir jatuh. Semuanya body patah-patah, cantik jelita kau bikin sana salah tingkahnya dulu. Semuanya body patah-patah, cantik jelita sampai saya coba kejar kau dulu-dulu. Hai teman-teman, kami dari kelas 11-1, kelompok 1 akan menampilkan drama yang bertema mengelola emosi dan menjaga kesehatan diri. Nothing beats a jet, 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 Pagi yang cerah, bel berbunyi menandakan kegiatan belajar akan dimulai. Seluruh siswa duduk di tempat masing-masing. Hari itu adalah hari pembagian hasil ulangan yang sudah digantikan oleh semua siswa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, hari ini Ibu akan membagikan hasil ulangan kalian pada minggu yang lalu. Ingat, nilai bukan harus segalanya. Tetapi nilai hanyalah alat untuk melihat sejauh mana kemampuan kita untuk mempelajari. Jadi, jangan terlalu bangga jika nilainya tinggi. Begitu juga sebaliknya, jangan terlalu berkecil hati jika nilainya rendah. Guru mulai membagikan lembar hasil ulangan. Sebagian siswa tanpa tersenyum, tetapi Andi terlihat murung ketika melihat nilainya. Apa? Nilai saya hanya 65? Tidak mungkin. Saya sudah belajar sampai larut malam. Ada berapa nilaimu lagi? 65. Saya benar-benar kecil. Tenang dulu, mungkin ada soal-soal yang salah. Tetap saja. Aku sudah berusaha. Rasanya kesal sekali. Tenang, jangan terlebatan parah. Coba pikirkan yang bisa diperbaiki. Adi, boleh berbicara? Ya, Bu. Tahu kamu merasa kecewa, tetapi setiap orang itu pernah mengalami kegagalan. Bukan berarti beberapa kali, tetapi bagaimana kita mampu berada. Andi mulai sedikit tenang setelah mendengar nasihat dari gurunya. Bel istirahat berbunyi, semua siswa keluar kelas. Tidak ingin kemana-mana. Kalau terus memikirkan nilai itu, kamu mulai semakin sedih. Aku juga pernah menyumbangkan nilai itu, tetapi harus Aku benar-benar kecewa pada diriku sendiri. Makanya kita juga harus tidur yang cukup dan makan makanan sehat dan juga berolahraga. Nah, itu salah satu yang harus diperbaiki. Setelah istirahat, guru mengajak seluruh siswa berdiskusi tentang pentingnya mengelola emosi. Yang sedih juga? Saya, Bu. Nah, itu artinya kita semua memiliki emosi. Emosi adalah hal yang normal, tetapi kita harus juga mengetahui bagaimana cara mengelola emosi itu. Saya mau bertanya, Ya, silakan. apa yang harus dilakukan saat marah? Artinya, di situ ada beberapa cara. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam. Kedua, jangan langsung bereaksi. Dan yang ketiga, pikirkan akibat dari tindakan kalian. Saya Bu, Ya, silakan. Bu, jika tidak sedih, apa yang akan kita lakukan? Baik, Ibu akan menanggapi dari pertanyaan Sinta. Dengan pertanyaan, kalau sedang sedih bagaimana? Nah, cobalah berbicara dengan orang yang dipercaya atau berdoa.
disukai. Bu, iya bertanya, bagaimana kalau ada teman yang sedang marah? Nah, yang kita lakukan di situ adalah kita harus mendengarkannya dan tidak memperkeruh keadaan. Bu, saya juga bertanya, apakah mengendalikan emosi itu sulit? Nah, sebenarnya mengendalikan emosi itu tidak mudah, tetapi kita harus belajar. Semakin sering kita melatih diri, semakin baik kemampuan kita untuk mengendalikan emosi. Sepulang sekolah, Andi tiba di rumah dan langsung menemui ibunya. Nah, bagaimana sekolahmu hari ini? Tidak terlalu baik, Bu. Emangnya ada apa, Nak? Nilai ulanganku rendah. Lalu apa tindakan di situ, Nak? Saya harus belajar lebih giat lagi. Nah, bagus itu, Nak. Kamu jangan hanya berfokus dengan kegagalannya aja, tapi dengan perbaikannya juga. Oke? Sekarang kamu juga makan, Nak, karena tubuhmu juga perlu dijaga. Bu, saya sering lupa makan tepat waktu. Itu tidak baik, Nak. Tubuhmu juga harus dijaga supaya bisa beraktivitas dan belajar lebih giat lagi. Iya, Bu, mulai sekarang saya memperhatikan kesehatan saya, Bu. Oke, bagus. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan penyuluhan kesehatan yang dipimpin oleh seorang dokter. Baik, hari ini kita akan membahas hubungan antara baik dan anak bersama saya pada hari ini itu untuk membahas hubungan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Apakah keduanya saling berhubungan, Bu Dokter? Tentu saja jika tubuh kita sehat, kita juga jernih dan sebaliknya jika pikiran kita sehat, tubuh kita juga akan lebih sehat. Apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan? Misalnya makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan, dan tidur yang cukup. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik dan mental secara bersamaan. Dokter, apa akibatnya jika seseorang tidak bisa mengendalikan emosi? Contohnya, ia bisa mengalami stres berlebihan, tidak bisa berkonsentrasi, bahkan bisa memburuk. Terima kasih. Beberapa minggu kemudian, Andi mulai menerapkan sekarang semua saya nasihat ingin dan lebih diterima. awal belajar lebih giat dan berolahraga setiap sore. Andi, kau terlihat semangat sekarang. Budi, sekarang aku tidak mudah marah lagi, tidak emosi. Terus bagaimana perasaanmu sekarang, Andi? Kita sekarang saya lebih tenang lagi dan percaya diri. Oh, baguslah kalau begitu. Nah, itulah manfaat mengelola emosi dan kesehatan. Nah, Ibu bangga melihat perubahan kalian semua. Ingatlah, kesehatan adalah investasi masa depan. Dan setiap masalah bisa dihadapi dengan pikiran yang tenang. Dari pengalaman Andi, kita belajar bahwa setiap orang pasti merasa marah, kecewa, sedih, atau stres. Namun emosi tersebut harus dikelola dengan baik. Selain itu, menjaga kesehatan juga dapat dilakukan melalui pola makan yang baik, olahraga, dan Saya istirahat. juga belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Saya belajar bahwa teman dapat saling mendukung. Saya belajar bahwa emosi harus dikendalikan dengan baik.
Saya belajar bahwa kesehatan mental sama dengannya kesehatan fisik. Saya belajar supaya kalian semua bisa menjadi generasi yang sehat, kuat, dan bijaksana. Dan jangan pernah menyerah ketika punya masalah. Baik, terima kasih telah menonton drama mini dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Dadah!